hidayah serta inayah yang telah diberikan kepada kita. Berikannya pula kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat alhamdulillah pada akhir tahun ini kita masih diberikan kesempatan untuk masih melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan sunnah ba'diyah maghrib. Dan ahad ini terakhir di bulan Desember kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada para jamaah yang masih berada di jalan, yang masih berada di rumah, untuk segera cepat langkahnya kita menuju Masjidul Jannah. Kita akan dengarkan kajian sirah nabawiyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat bagi kita dan juga menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena kita awal membaca Al-Quran surah Fatihah, dan kiranya apa kita niatkan senantiasa mendapat limpahan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. La hazihi niyya wa kullu niyatin sholihah wa iradatun Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya kami silakan kepada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im alaihi kama wahadallaha wa arrafa bihi wa da'a ilaihi. Allahumma wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Segenap seluruh jamaah Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus segenap jajaran pengurus Masjid Miftahul Jannah yang insyaallah juga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, tempat yang suci ini. Kelak Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita semua di syurganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak beranjaknya kita dari tempat ini kecuali tidak ada satu apapun dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tidak ada satu kekhawatiran dan ketakutan kecuali Allah menghilangkannya, dan tidak ada satu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, dan tidak ada satu hajat apapun keinginan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mewujudkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian sirah nabawiyah, yang mana di pekan sebelumnya telah kita bahas tentang awal permulaan turunnya wahyu, kemudian orang-orang yang pertama kali Nabi SAW sampaikan dakwah, yaitu kepada Ibunda Khadijah sebagai perempuan pertama di muka bumi ini yang memeluk agama Islam melewati Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam, karena beliau radhiyallahu anha adalah istri dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan dakwah yang kedua kepada sahabat sejatinya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian kepada keponakannya dan kepada anak angkatnya, kepada anak-anak yang pertama kali masuk Islam, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib.
Meskipun masih anak-anak, masih begitu kecil, namun Nabi sampaikan dakwah tersebut. Kemudian juga kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu kepada putri-putri dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di malam hari ini kita akan, insya Allah kita bahas tentang seluruh rangkaian dari dakwah sirriyah. Disebut dakwah sirriyah. Sirriyah itu berasal dari kata sir. Sir itu sembunyi-sembunyi atau rahasia. Di dakwah secara rahasia gitu. Jadi belum terang-terangan. Setelah turunnya dakwah kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang menarik adalah tentang sikap atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar ini sosok yang luar biasa. Dibilang brilian gitu Abu Bakar ini. Di tangan Abu Bakar As-Siddiq, di tangan Abu Bakar As-Siddiq ini ada 5 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu 5 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Maka ditambah lagi disebutkan juga Bilal juga termasuk. Bilal juga termasuk. Ada 6 orang masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq, bukan di tangan Nabi SAW. Dan dari 6 orang tersebut ada 1 orang yang menjadi khalifah nanti. Siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan masuk Islamnya didakwahi sama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan sama Nabi SAW. Utsman bin Affan, kemudian disebut Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Zubair, sama Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan kaya raya, Abdurrahman bin Auf juga saudagar juga. Namun hadirin semua, ini kalau kita lihat nama-nama tersebut, kira-kira yang terbayang sama kita ini orang-orang Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, ini nama-nama orang tua apa nama-nama anak muda, remaja, dewasa? Utsman bin Affan kira-kira ketika didakwahi Abu Bakar umur berapa? Kira-kira umur berapa zaman sekali? 40 ada gak? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika didakwahi di usia 28 tahun. Utsman bin Affan 28 tahun. Kemudian Zubair bin Awam ketika didakwahi sampai menjadi Abu Bakar yang rekrut Abu Bakar. Zubair bin Awam usia 15 tahun. Abu Bakar kan ketika masuk Islam usia 38 tahun Abu Bakar. Zubair bin Awam umur 15 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas umur 17 tahun. 17 tahun. Kemudian Talhah bin Zubair. Ini yang kelak nanti jadi panglima perang semua, ini orang-orang terdepan dalam dakwah semua nanti ketika di Madinah. Talhah bin Zubair umur 16 tahun. Abdurrahman bin Auf, ini saudagar juga yang kaya raya luar biasa. Itu umur 30 tahun. Subhanallah. Jadi hampir semuanya ini pemuda semua. Jadi yang ditargetkan, yang direkrut buat di awal-awal dakwah ini tokoh-tokoh pemuda, karena mereka nggak punya keterlibatan atau jabatan-jabatan di masyarakat, mereka belum punya ketika itu. Dan interaksi mereka dengan orang-orang Quraisy, dengan berhala, dengan budaya itu belum banyak. Dan mereka ini tokoh, anak-anak muda ini yang direkrut itu anak-anak muda dari tokoh-tokoh dan keluarga terhormat semua. Tokoh-tokoh, anak-anak muda dari tokoh-tokoh dan keluarga terhormat, dan kaya raya semua, yang direkrut sama Abu Bakar. Tapi yang menarik, kok bisa Abu Bakar merekrut orang begitu banyak, begitu gampang gitu Abu Bakar. Oh Nabi ya gitu kan. Abu Bakar bisa begitu mudah. Ulama menyebutkan, jadi Abu Bakar itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Pertama, Abu Bakar orangnya rojulan sahlan, orangnya itu mudah, orangnya mudah. Dibilang mudah dalam hal apa? Mudah dalam segala hal. Mungkin ya kalau kita biasanya kalau dibilangnya orangnya mudah, orangnya gampang.
mau diajak ini gampang, kemudian mau ada keperluan apapun, kalau hajat kita disampaikan ke orang itu gampang. Abu Bakar sikapnya, kemudian sikapnya penyayang, kemudian lembut, meskipun kaya raya ini Abu Bakar, dia juga sederhana, low profile Abu Bakar, kemudian juga tidak pemarah. Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar ini juga seorang pedagang yang berakhlak mulia serta istiqomah. Pedagang akhlaknya mulia, istiqomah. Kan pedagang kadang-kadang sikapnya bisa berubah, apalagi tiap hari interaksi sama uang, sama orang yang minjem duit, kemudian segala macam gitu. Interaksi sama uang, sama orang dan uang, mungkin bisa jadi marah, bisa jadi kesal, bisa jadi. Namun Abu Bakar dikatakan sikapnya istiqomah, nggak pernah berubah, meskipun dia ini seorang pedagang. Yang ketiga, yang pertama karakter lemah lembut, kemudian penyayang. Kedua, dia seorang pedagang. Dan pedagangnya juga Abu Bakar ini bukan pedagang yang biasa-biasa aja. Abu Bakar juga cukup kaya raya juga. Disebutkan ketika masuk Islam, itu Abu Bakar punya kekayaannya 40.000 dirham. 40.000 dirham ketika masuk Islam. Berapa ya 40.000 dirham? Banyak loh. Dan nanti ketika hijrah itu tinggal 5.000 dirham. Jadi ketika masuk Islam 40.000 dirham, 13 tahun kemudian tinggal 5.000 dirham. Apakah karena masuk Islam jadi miskin gitu Abu Bakar? Tadinya kaya raya, diinfakin semua. Subhanallah, namun enggak begitu. Karena yang dicari memang oleh para sahabat itu adalah Allah dan Rasul, Allah dan Rasul. Mereka udah memahami betul, akidah mereka udah benar, dunia mereka paham semua. Masalah rezeki itu udah. Abu Bakar tuh keimanan yang disebut, Abu Bakar keimanan kalau dibandingin sama manusia seluruhnya, selain para nabi dan rasul, lebih berat keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sebutkan, kalau sekiranya aku bisa mengambil seseorang buat jadi kekasihku, aku akan jadikan siapa? Abu Bakar buat jadi kekasih, bukan yang lain. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Nabi bilang siapa? Aisyah. Oh iya, istrinya gitu kan. Kalau dari laki-laki ya Rasulullah, ya bapaknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan kita sebutkan kemarin, Nabi itu ingin masuk surga bareng sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kecintaan luar biasa dari Nabi SAW kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar juga cinta luar biasa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika hijrah dari sekian sahabat, Nabi pilih siapa? Abu Bakar As-Siddiq lagi buat menemani Nabi Muhammad SAW. Jadi memang nggak bisa dibandingkan kata Abu Bakar. Dan yang keempat, tadi yang pertama penyayang, kedua pedagang, ketiga. Yang ketiga ini Abu Bakar orang alim. Orangnya alim terhadap alim, penuh ilmu tentang apa? Penuh ilmu tentang sejarah orang-orang Quraisy, kisah-kisahnya, kemudian kebudayaannya, dan nasab-nasab. Jadi para sahabat ini, orang-orang anak-anak muda itu senang duduk dan ngobrol sama Abu Bakar. Orang kaya, sabar, penyayang, penyantun, lembut, dermawan, dan banyak ilmunya. Baik ilmu perdagangan, bisnis, termasuk juga ilmu tentang kondisi Quraisy. Itu punya banyak ilmu, terkenal Abu Bakar. Jadi ini yang menjadikan tadi Abu Bakar mampu merekrut. Jadi anak-anak muda itu memang mereka sebelum Abu Bakar masuk Islam, mereka sudah dekat gitu dengan Abu Bakar. Udah punya ikatan emosional, perhatian, udah ada. Jadi ketika Islam datang, Abu Bakar merekrut itu begitu mudah. Itu di antara rahasia dari Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi bisa dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sebaik-baiknya dai gitu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita sebutkan tadi ya tokoh-tokoh dan anak-anak muda, dan dipilih memang remaja-remaja ini tadi kita sebutkan alasan seperti itu. Karena kalau orang-orang tua mereka punya jabatan-jabatan tertentu di Quraisy, dan mereka sudah banyak berinteraksi dengan sistem yang ada, begitu kan, lebih sulit buat didekati apalagi diajak buat masuk Islam. Maka dipilih ketika itu anak-anak muda semua. Dan dipilih juga orang-orang yang terbaik gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung yang dipilih sama Abu Bakar. Meskipun Islam balik lagi nggak memilih antara yang merdeka, yang budak, itu nggak pilih. Siapa yang dilihat punya potensi diajak Islam. Di antaranya sahabat yang dalam ketika itu adalah seorang budak adalah Bilal bin Rabah. Meskipun budak hamba sahaya, bukan orang Arab begitu kan. Bilal orang Habasyah, orang Afrika. Tapi diajak buat masuk Islam. Bahkan keimanan dan ketakwaan Bilal itu bisa mengalahkan beberapa sahabat yang lain. Meskipun dia budak bukan nggak terhormat di Quraisy, kemudian juga bukan orang kaya, apalagi budak ditambah lagi, namun tetap diajak buat masuk Islam. Jadi ternyata di awal-awal dakwah ini, ketika itu jumlahnya baru di tahun-tahun pertama, tahun kedua, ini jumlah sahabat yang masuk Islam baru 40 orang aja. 40 orang. Dan dari 40 orang tersebut, kira-kira lebih banyak orang kayanya apa orang miskin gitu. Kan kita mungkin gambaran awal-awal dakwah, kayaknya orang-orang lemah gitu ya. Kemudian mungkin banyak kan ya budak, hamba sahaya atau, tapi enggak, ternyata 70% dari 40 sahabat yang masuk Islam itu adalah orang-orang kaya dan mampu semua. Apakah dia pengusaha atau dia anak dari orang kaya. Di antara yang paling terkenal Mus'ab bin Umair, pemuda kaya raya begitu kalau kita bilang zaman sekarang, anak sultan Mus'ab bin Umair. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain itu 70% adalah orang-orang kaya. Dan kita lihat nanti ada beberapa strategi Nabi SAW dalam dakwah ini. Jadi dari 40 orang tersebut itu enggak semuanya dari keluarga Bani Hashim. Jadi di Quraisy bapak-bapak semua ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Makhzum, sama Bani Abdul Syams. Jadi ada 4 keluarga besar. 4 keluarga besar di sekitar Makkah. Nanti Bani Hashim ada lagi keturunan-keturunan ini ada. Namun pangkalnya atau pongkolnya Bani Hashim. Jadi 4 keluarga besar. Dan dari 40 orang tersebut, masing-masing perwakilan dari keluarga ini ada. Jadi Bani Hashim perwakilan dari keluarga Nabi sendiri ada. Dari Bani Abdul Manaf ada. Dari Bani Makhzum ada. Dari Bani Abdul Syams ada, semua lengkap. Ini juga menjadikan dakwah Nabi SAW ketika itu yang masih rahasia dan perlu dijaga keamanannya bisa terjamin. Karena nanti masing-masing keluarga mereka mungkin informasi bagaimana perkembangan dari keluarga kamu. Apakah mereka banyak ngomongin tentang Islam? Oh enggak, mereka masih belum peduli, masih cuek-cuek aja. Nah ini juga yang perlu kita tahu. Di 3 tahun pertama dakwah Nabi Muhammad SAW itu sikap orang-orang Quraisy kayak gimana sih? Di 3 tahun ketika dakwah rahasia ini, orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tokoh-tokoh itu kayak gimana sikap mereka? Ternyata subhanallah, ternyata sikap mereka di awal dakwah ini ketika jumlah sahabat baru 40, nanti di tahun ketiga 60 orang, orang-orang Quraisy itu masih mereka cuek aja, gak peduli. Karena mereka anggap ini dakwahnya Nabi Muhammad ini seperti dakwahnya orang-orang ahlul kitab sebelumnya, dianggap begitu. Karena kan belum jelas, masih samar-samar. Jadi dianggap ini mungkin Muhammad mengikuti
beberapa ahlul kitab. Jadi ada orang-orang Quraisy yang memang pernah belajar tentang Injil, pernah belajar tentang Injil terutama, masuk agama Nasrani, kemudian beribadah, dan juga mereka yang memeluk agama Nasrani itu menyalahkan penyembahan berhala. Maka dianggap, oh nah ini Muhammad mengikuti tokoh-tokoh Nasrani sebelumnya kali ya. Dan itu dibiarkan, nggak terlalu peduli mereka dengan hal seperti itu. Karena memang orang-orang ini mereka cuma gitu aja. Orang-orang ahlul kitab sebelumnya cuma menjelekkan berhala, dan mereka nggak mengganggu sistem yang ada di Mekah. Sistem tatanan masyarakat, masalah yang buruk-buruk mereka nggak ganggu. Dia cuma itu doang. Dianggap Nabi Muhammad ini sama seperti itu, jadi didiemin. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Muhammad, kemudian Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib lagi sholat di rumahnya. Ketika itu mungkin di rumah keluarga besar ketika itu. Jadi waktu yang sama datang Abbas dan salah seorang teman bisnisnya Abbas. Abbas ini kan paman Nabi. Kemudian teman bisnisnya Abbas ini bilang ke Abbas, "Wahai Abbas, ini siapa nih 3 orang? Ini ibadah apaan?" Ini masih di 3 tahun pertama. Jadi Abbas sudah tahu Nabi, keponakannya ini dan istrinya dan keponakannya lagi Ali ibadah sholat yang nggak biasa. Tapi Abbas bilang apa? Oh kalau itu mereka bertiga itu keponakan saya, itu istrinya sama keponakan saya lagi. Itu dan mereka ini cara ibadah mereka juga saya nggak tahu nih. Tapi setahu saya mereka doang bertiga yang kayak begini. Cuma kalimatnya begitu aja udah. Tanpa ada, ya udah habis itu mereka ngobrolin masalah bisnis lagi. Biasa aja. Bahkan satu ketika Abu Thalib juga pernah mendapati Nabi Muhammad SAW sama Ali bin Abi Thalib lagi sholat di depan Ka'bah. Kemudian Abu Thalib melihat, benar Abu Thalib nanya, Muhammad, kamu sholat apa ya? Ini kok sujud sama rukunya saya nggak pernah tahu gitu. Jadi cuma sekedar, nah apa sih gitu. Tanpa ada perlawanan, kemudian juga menolak, nggak ada. Mereka cuma pengen tahu aja, kepo, dia bilang gitu. Pengen tahu aja. Kemudian Nabi jelaskan bahwa ini adalah sholat yang diperintahkan Allah lewat Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama Islam dan aku adalah seorang nabi, gitu kan. Kemudian dari situ Abu Thalib semakin mengenal tentang Islam, meskipun disebutkan kemarin Abu Thalib pada akhirnya tidak memeluk agama Islam. Jadi itu kondisi Quraisy di tahun 3 pertama ini, mereka nggak peduli, mereka cuek, mereka nggak ada perhatian khusus, nggak ada, karena dianggap seperti agama-agama yang pernah muncul sebelumnya dan nggak mengganggu sistem kemasyarakatan mereka. Dan di antara yang menarik juga adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW ini menjaga kerahasiaan dakwah tersebut. Pernah ada satu kisah masuk Islamnya ini Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ini masuk Islamnya. Jadi Abu Dzar dibawa sama Ali bin Abi Thalib, masih anak-anak. Abu Dzar ditarik ke Ali, dibawa buat dikenalin ke Nabi Muhammad SAW dan dikenalin Islam. Dia masih kecil, tapi udah bawa Abu Dzar. Abu Dzar ini berasal dari kabilah namanya kabilah Ghifar. Kabilah Ghifar itu sangat terkenal dengan apa? Dengan mereka ini kebanyakan kerjanya itu jadi perampok gitu bilang, perampok, pembegal gitu di gurun-gurun. Ali bin Abi Thalib datang bawa seseorang dari kabilah Ghifar. Nabi ketika itu di malam hari lagi tawaf. Kemudian Nabi tanya, ini siapa? Kamu siapa? Abu Dzar bilang, saya Abu Dzar. Dari mana? Dari kabilah Ghifar. Dalam riwayat disebutkan Nabi meletakkan tangannya di wajahnya. Kayak gimana? Begini atau? Ya Allah, dari kabilah. Ini lagi dari kabilah perampok lagi yang dibawa sama Ali begitu. Jadi Nabi dari situ Ali, kayaknya Nabi
khawatir, tapi tetap Nabi tetap menyampaikan dakwah tentang Islam. Tapi apa? Nabi nggak menyampaikan ke Abu Dzar berapa orang yang sudah masuk Islam. Jadi jumlah yang 40 tadi itu nggak ada yang tahu. Jumlahnya nggak ada yang tahu. Sampai kapan? Sampai nggak ada yang tahu sama sekali. Dan nggak pernah Nabi sampaikan kepada siapapun jumlah orang-orang yang sudah masuk Islam. Itu rahasia, betul-betul rahasia. Dan yang kita tahu juga bersama bahwa sahabat ini ketika mereka baru masuk Islam, mereka ini belajar di satu tempat yang namanya Darul Arqam bin Abil Arqam. Namanya Darul Arqam bin Abil Arqam atau Darul Arqam. Darul Arqam ini tempat jadi pusat dakwah secara rahasia Nabi Muhammad dan para sahabat itu. Lokasinya di mana? Sebutkan dia lokasi ini masih di Mekah juga. Dan letaknya ini bukan di wilayah keluarganya Nabi. Nabi itu keluarganya tadi Bani Hashim. Tapi diletakkan posisinya itu di wilayah yang menjadi bukan musuh tapi saingan keluarganya Nabi. Itu Bani Makhzum. Jadi Bani Hashim sama Bani Makhzum ini apa ya, saingan, rival gitu. Saudara tapi rival. Dan pusat dakwah Nabi itu di Bani Makhzum atau Darul Arqam tadi. Dan ternyata Arqam ini, kalau kita bilang Arqam ini, pertanyaan lagi ya, dia remaja, dewasa atau anak-anak yang punya rumah tersebut. Ternyata disebutkan dalam surah Nabawi juga, Darul Arqam itu rumah salah seorang yang masuk Islam namanya Arqam, dan dia masih usia disebutkan usianya juga subhanallah hampir kita nggak sangka gitu ya, usianya baru 16 tahun. Si Arqam ini usianya baru 16 tahun. Rumahnya dijadikan pusat dakwah rahasia. Umur 16 tahun. Ya, subhanallah, ini bagaimana perhatian dari Nabi SAW terhadap remaja, terhadap anak-anak muda. Karena anak-anak muda ketika diluangkan waktu untuk mereka, kemudian diberikan perhatian, kemudian mereka dibina betul-betul, mereka bisa menghasilkan sesuatu yang gak disangka-sangka nanti di masa depan nanti anak muda itu. Jadi diambil di Darul Arqam. Apa yang dilakukan di Darul Arqam? Nabi ajarkan tilawah Al-Quran, Nabi ajarkan tahsin, itu cara baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, termasuk sholat. Ini juga pertanyaan besar, ini sholatnya kayak gimana ya di awal-awal dakwah? Itu gerakannya kayak gimana? Ini kan juga kadang-kadang kita nanya hal tersebut. Ini disebutkan dalam surah Nabawiyah di awal-awal di 3 tahun pertama ini. Persisnya wallahu alam, mungkin di antara tahun pertama, kira-kira di tahun pertama, datang malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril mengajak Nabi SAW ke, namanya disebutkan ke pekarangan Bani Hashim. Pekarangan Bani Hashim. Jadi keluarga Nabi punya tanah luas di belakangnya itu. Nabi sama malaikat Jibril ke situ. Kemudian dari tempat tersebut dipancarkanlah mata air oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW cara berwudu di situ. Diajarkan cara berwudu. Dari mulai yang kita wudu sehari-hari ketika sholat. Kemudian Nabi ikuti cara wudunya malaikat Jibril. Kemudian Jibril mengajarkan sholat ke Nabi Muhammad SAW. Nabi sholat mengikuti malaikat Jibril. Ketika itu Nabi sama malaikat Jibril berdua aja. Selesai sholat, malaikat Jibril selesai tugasnya, malaikat Jibril kembali. Kemudian Nabi ketika itu langsung mengajarkan siapa? Khadijah. Jadi yang pertama kali Nabi ajarin adalah Khadijah, istrinya, bukan yang lain. Dapat ilmu langsung disampaikan sama istrinya. Dapat wahyu langsung disampaikan sama istri. Sama juga bapak-bapak semua, yang kita semua yang dapat ilmu, dapat pelajaran, dapat informasi penting. Biasanya yang kita sampaikan pertama siapa? Istri kita. Bapak-bapak dapat informasi penting, apalagi hal-hal yang bahagia, langsung yang pertama istri.
Kadang hal yang sedih juga sedikit. Nah, sama Nabi Muhammad SAW juga begitu. Langsung diajarin Khadijah cara berwudu, kemudian diajarkan cara sholat, kemudian nanti Ali, kemudian baru sahabat-sahabat yang lain. Jadi seperti itu. Namun di saat itu balik lagi belum ada sholat 5 waktu belum ada. Sholatnya kayak gimana? Sholatnya disebutkan ulama di awal hari sama di akhir hari. Di awal hari sama di akhir hari sama kalau Nabi ada qiyamul lail. Dan banyak juga sahabat yang seringkali ikut sholat qiyamul lail bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah yang Nabi lakukan selama 3 tahun pertama dakwah tersebut. Dakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia gitu. Sir gitu, dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Sampai di tahun ketiga jumlah yang masuk Islam sudah mencapai 60 orang. Di tahun ketiga yang masuk Islam sudah 60 orang. Subhanallah. 3 tahun ada 60 orang yang masuk Islam. Ini bukan sekedar masuk aja nih, tapi akidahnya itu udah mantap semua. Udah kokoh akidah. Udah siap menghadapi ujian, memikul beban, udah tahan banting selama 3 tahun tidak dibina sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka udah siap mengorbankan jiwa dan raga mereka buat Nabi SAW dan buat dakwah ini. Maka setelah 3 tahun tersebut turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan Nabi buat dakwah kepada kerabat-kerabat, atau disebut dengan dakwah jahriyah. Jadi lawan dakwah sirriyah rahasia, yang satu lagi dakwah jahriyah. Ada sir apa jahar? Jahar itu dakwah terang-terang. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir, dan berilah peringatan ashirataka, keluargamu, al-aqrabin yang terdekat. Siapa? Bani Hashim tadi, Bani Makhzum, Bani Abdul Syams, Bani Abdul Manaf. Ini. Tapi dari yang lain Nabi pilih dulu Bani Hashim. Kira-kira kayak gimana Nabi ngajak Bani Hashim buat masuk Islam? Jadi Nabi ngajak Bani Hashim buat masuk Islam atau menyampaikan dakwah terang-terangan adalah, baik dulu. Tadi kan kita sebut orang-orang Quraisy itu udah ada informasi tipis-tipis gitu ke kuping mereka. Udah bocor-bocor alus dakwah ini nih. Abu Jahal dan Abu Lahab udah mulai tahu. Ini kayak Muhammad ngumpulin orang. Apa sih ini dakwah? Apa sih gitu kan? Terus juga sholat itu apa sih kayak gitu? Ngapain sih mereka? Tapi masih tanda tanya begitu kan. Sampai di waktu tersebut, ketika ayat tersebut turun, Nabi nggak nunggu lagi. Nabi langsung mengundang Bani Hashim untuk kira-kira ngapain? Untuk makan di rumah. Nabi ngundang Bani Hashim buat makan di rumah. Tentu orang-orang, terutama Abu Lahab, udah mulai curiga gitu kan. Dan selama 3 tahun Nabi ini sembunyi-sembunyi ngumpulin orang, kemudian kadang kelihatan ibadahnya juga seperti itu. Ini ngapain sih sebenarnya? Kalau emang kenapa dia nggak ngajakin saya selama ini? Kenapa yang diajakin anak-anak muda, budak lah? Kenapa nggak ngajakin saya begitu kan? Kan saya lebih mulia sih begini. Pertanyaan kok saya nggak diajak begitu kan? Kalau emang dia nabi, lah kok dia yang jadi nabi, kata Abu Lahab. Kalau memang dia nabi, yang saya dengar gitu kan, kenapa dia yang jadi nabi di Bani Hashim? Di Bani Hashim banyak yang lebih mulia, lebih kaya, lebih banyak pengikut. Maksudnya siapa? Abu Lahab tadi. Maka diundang seluruh keluarga Bani Hashim ke rumah Nabi Muhammad SAW. Tentu kita tahu rumah Nabi ya besar karena Nabi menikah dengan Khadijah. Disiapin makanan yang banyak. Semua keluarga udah datang, biasa dikasih makan dulu. Kalau dikasih makan, nanti bicara setelah itu lebih luas, lebih tenang, gitu. Nggak ada emosi diharapkan gitu. Ketika itu setelah makan, Nabi baru mau ngomong begitu. Abu Lahab bangun dan ngomong duluan.
Nabi belum mau ngomong, Nabi baru mau ngomong, tapi Abu Lahab udah ngebaca, wah ini Muhammad ada hal penting yang mau disampaikan. Dia bangun duluan dan dia ngomong duluan. Jadi dia mengatakan, kita ini bangsa Arab, kita ini bangsa Quraisy, gitu kan. Kita ini udah begitu kuat, nggak mungkin kita mampu merubah apa yang udah ada di bangsa Arab ini. Maksudnya apa? Maksudnya jangan coba-coba mendatangkan sesuatu yang baru dan jangan coba-coba merubah sistem yang udah ada ini. Nggak akan bisa. Abu Lahab gitu. Itu kan udah langsung suasana jadi kayak gimana gitu. Yang tadi makan jadi tegang gitu, jadi tegang. Nabi ketika itu hikmah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak ngomong apa-apa dia. Maka yang berbicara yang lebih tua dari Abu Lahab. Siapa yang lebih tua dari Abu Lahab? Abu Thalib. Abu Thalib bangun dan mengatakan, wahai Muhammad gitu. Jadi selama 3 tahun juga Abu Thalib cari informasi. Wahai Muhammad, saya tahu gitu, ada hal yang ingin kamu sampaikan, dan hal yang kamu sampaikan itu bukan dari diri kamu sendiri. Saya tahu yang ingin kamu sampaikan itu bukan dari diri kamu sendiri, namun itu adalah perintah. Maka jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Saya akan selalu mendukungmu dan melindungimu, kata Abu Thalib. Tapi setelah Abu Thalib ngomong gitu, Nabi juga nggak bicara apa-apa karena kondisinya udah tegang gitu ya. Karena udah dirusak suasana sama Abu Lahab tadi. Udah. Yang penting ada pesan yang tersampaikan ke seluruh keluarga gitu kan. Maka selesai makan. Dan besoknya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Naik ke Bukit Sofa. Jadi kalau ada orang naik ke Bukit Sofa kemudian menyeru, itu berarti ada informasi penting. Makanya begitu. Nabi naik ke Bukit Sofa kemudian manggil, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Manaf, wahai Bani Abdul Syam, wahai Bani Makhzum, semua dipanggil. Namanya seluruh keturunan Quraisy dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Maka semua berkumpul. Ini kisahnya kita tahu semuanya. Dan Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Berkumpul semua. Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian? Nabi pertama mengatakan begini. Nabi minta kesaksian mereka dulu. Bagaimana pendapat kalian kalau sekiranya aku mengatakan di belakang lembah ini ada musuh yang sedang menuju ke tempat ini? Kemudian mereka mengatakan, itu kami akan percaya. Nabi mengatakan, apakah kalian percaya kepadaku? Nabi minta kesaksian mereka semua. Mereka mengatakan, tentu kami percaya. Kami tidak pernah mendapatimu berbohong. Karena itu yang disebut, biasa dikatakan apa namanya, track record gitu. Kita pernah bohong nggak sebelumnya? Tapi nggak pernah bohong. Mereka mengatakan, tentu kami percaya, kami nggak pernah mendapatimu engkau berbohong. Kemudian Nabi langsung mengatakan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan di hadapanku ini ada azab yang begitu berat. Maksudnya apa? Mereka harus yakin bahwa di hadapan mereka bukan musuh lagi, bahkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka harus mendengar apa yang Nabi sampaikan nanti tentang Islam, tentang tauhidan, tentang wahyu, tentang Al-Quran. Nabi belum baik lagi siapa yang Abu Lahab. Nabi belum panjang lebar ngomong, Abu Lahab langsung teriak, ya Muhammad, wahai Muhammad, untuk inikah kamu susah-susah mengumpulkan kami? Kata Abu Lahab, untuk inikah kamu susah-susah mengumpulkan kami? Tabban laka, kata Abu Lahab, celakalah engkau. Tabban itu celakalah dan percuma yang kamu lakukan ini, kata Abu Lahab. Maka ketika itu turun surat Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab. Padahal di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru hari-hari pertama dakwah terang-terangan udah menghadapi kendala musuh kayak gitu.
Belum 2 hari, belum 3 hari, baru hari pertama. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, tab itu artinya celakalah, merugilah dan sia-sia. Yada kedua tangan, abi lahabi wa tab. Kedua tangan maksudnya kedua tangan Abu Lahab. Tapi tangan maksudnya kekuatan, pengaruh. Habis itu juga kedudukan. Itu tangan. Kedua tangan Abu Lahab wa tab, dan celakalah dia. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi Abu Lahab ini hartanya, maluhu wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Usaha dia, ikhtiar dia itu gak akan bermanfaat. Hartanya gak akan bermanfaat. Anak-anaknya juga disebutkan anaknya Abu Lahab bagaimana kemarin begitu kejam gitu ya Abu Lahab itu melakukan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW, memerintahkan anak-anaknya buat menceraikan putri-putri dari Nabi Muhammad SAW. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan bermanfaat bagi Abu Lahab ini hartanya dan apa yang dia usahakan. Di antara yang diusahakan adalah anak-anak, karena anak-anak lahir dari usaha orang tua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dzatal lahab. Dia akan masuk naron, ke dalam api, dzata yang memiliki lahab. Lahab itu artinya, ini juga lahab bahasa yang digunakan di bahasa Indonesia. Kalau kita ngeliat orang makan banyak cepet, kita bilang makannya lahap banget. Jadi lahap itu artinya api yang menghancurkan sampai gak tersisa, dan kalau udah dihancurkan itu gak mungkin dapat diperbaiki lagi. Misalkan rumah kebakaran, kalau kebakaran dikit bisa direnovasi, itu bukan lahap. Tapi kalau kebakaran sampai nggak bisa direnovasi lagi, harus dibangun ulang, itu namanya lahap. Jadi sampai habis, betul-betul habis. Naron dzatal lahab. Abu Lahab itu ancaman begitu. Api yang lahap. Saya salah, dia akan masuk. Wa mra'atuhu, dan istrinya. Siapa istrinya? Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil. Abu Lahab, Abu atau bapak, Lahab itu maksudnya kenapa disebut Lahab? Karena wajahnya kemerah-merahan gitu Abu Lahab. Jadi julukan Abu Lahab. Ummu Jamil, Ummu ibu, Jamil keindahan. Jadi Abu Lahab itu orang yang paling ganteng di Mekah sebelum Nabi gitu. Sebelum Nabi lahir dia udah lebih tua. Dia orang paling ganteng di Mekah. Istrinya orang yang paling cantik, dia primadona di Mekah. Artisnya nih, suami istri artis dua-duanya. Artis, followernya paling banyak, hartanya paling banyak. Suami istri Abu Lahab sama Ummu Jamil. Maka Allah katakan wa mar'atuhu, dan istrinya ini sama mereka berdua itu hammalatal hatab, yang membawakan kayu bakar. Fi jidha hablun min masad, di lehernya terdapat hablun, tali, min masad, tali dari sabut. Itu tafsir pertama dari surat Al-Lahab. Ada tafsir kedua dari surat Al-Lahab. Jadi Abu Lahab itu maknanya, pertama Abu Lahab yang dulu meninggal, yang udah nggak ada sekarang. Kalau makna sekarang Abu Lahab siapa zaman sekarang? Ab itu artinya ayah. Maksudnya ayah adalah orang yang punya wewenang untuk mengendalikan sesuatu, namanya ayah. Misalkan anak itu dikendalikan sama siapa? Sama yang namanya ayahnya. Lahab tadi sesuatu yang menghancurkan sampai habis. Jadi Abu Lahab seseorang yang mengendalikan sesuatu yang dapat menghancurkan sampai habis. Contohnya orang-orang kalau zaman sekarang, orang-orang yang punya bom nuklir, dia Abu Lahab. Karena kalau dia udah menghancurkan satu negara, nggak bisa sulit buat dibangun lagi. Itu Abu Lahab zaman sekarang. Wa mra'atuhu, dan istrinya. Kalau zaman dulu Abu Lahab itu istri, karena istri itu sosok kedua dari suami. Dia sosok kedua dari suami. Ada Pak RT, ada Bu RT, ada Pak RW, ada Bu RW, begitu kan? Sosok kedua. Kalau nggak ada dia, ada itu.
Jadi wa imra'atu sosok kedua dari orang tersebut. Sosok kedua, dan namanya istri, dia tuh mengetahui rahasia dari suami. Ya, kalau zaman sekarang, kalau Abu Lahab ada orang-orang yang menghancurkan baik lewat nuklir, lewat penyakit, lewat segala macam. Itu yang melakukannya satu orang, wa imra'atu, ya orang-orang sekitarnya dia. Hammalatul hatab, yang membawa kayu bakar. Membawa kayu bakar maksudnya dia membawa kayu bakar, dimasukin ke dalam kayu bakar ini kan juga simbol gitu, simbol untuk membakar satu tempat. Misalkan dia mau membakar satu rumah, kalau orang hasad, orang dengki, dia mau membakar satu rumah, bukan dimasukin kayu bakar, tapi dimasukin hal-hal yang dapat menghancurkan rumah tangga tersebut, atau mau menghancurkan karakter atau pribadi seseorang. Media yang zolim mau menghancurkan karakter seseorang, dia akan masuki kayu bakar gitu. Kayu bakar nggak masalah selama kayu bakar ini belum kebakar gitu. Maka di akhir ayat, biji di leher kayu bakar tersebut, makna pertama biji dia di lehernya Ummu Jamil, makna kedua di lehernya kayu bakar tersebut ada hablun, ada tali, min masad, dari sabut. Sabut itu sesuatu yang gampang terbakar. Jadi apa? Abu Lahab ini dia memasukkan kayu bakar di tempat-tempat yang mereka mau hancurkan. Namun Allah Subhanahu wa taala isyaratkan, hati-hati sama ini tali apa namanya? Kalau bom itu ada talinya di situ. Bersembunyi. Hati-hati bersembunyi. Jangan sampai sumbunya kebakar. Fi jidiha hablun min masad. Selama sumbunya bisa diputus, mau sebanyak apapun kayu bakar, kalau sumbunya nggak akan kebakar, nggak akan terbakar juga. Itu maka bahayanya Abu Lahab. Dan itu yang dilakukan sama Nabi SAW. Dia merusak karakter dari Nabi Muhammad SAW, merusak kebahagiaan anak-anaknya. Anak-anak Nabi udah diceraikan kayak begitu, itu hancurnya kayak gimana gitu. Itu hancur, betul-betul hancur. Kalau perempuan sudah, anak perempuan sampai diceraikan dengan cara yang zalim kayak gitu, hancur. Kayak ngebangunnya lagi susah. Dan bagaimana ketika Nabi udah mengumpulkan orang banyak kemudian dikatakan seperti itu. Itu Abu Lahab, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat Abu Lahab di zaman Nabi dan siapapun yang memiliki sifat, sikap, karakter seperti Abu Lahab, dimasuk ke surat ayasla naron, dalam dia bakal masuk ke dalam api yang menyiksa dia, menghancurkan dia sampai habis, kemudian dihidupin lagi, disiksa lagi. Lagi ramai sekarang sih kagak nonton tuh film apa namanya? Film siksa neraka. Film siksa neraka. Jadi siksa neraka di film ini, saya nggak nonton, cuma dengar informasinya aja. Siksa neraka di film ini ditayangin di bioskop. Jadi katanya banyak yang nonton, mau ngelihat siksaannya setelah nonton taubat ya. Kalau setelah nonton taubat ya, alhamdulillah begitu. Namun yang udah baik, yang udah soleh, ya kayak nggak perlu begitu ya nonton kayak gitu. Kan buat orang-orang yang awam yang mau tahu neraka kayak gimana sih, gitu kan, yang nggak sempat ngaji begitu kan, kerjaannya nonton dan biar dia taubat, biar dia mungkin lebih kenal Islam lewat hal itu. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif juga ya, karena gitu mengundang orang-orang buat datang ke bioskop. Baik, tadi kita sampai kepada dakwah jahriyah. Itu yang dihadapi Nabi SAW di awal dakwah, langsung menghadapi ujian dan gangguan dari Abu Lahab tadi. Kemudian dan terakhir tadi ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi SAW dakwah terang-terangan di tahun ketiga tadi? Karena subhanallah dalam 3 tahun Nabi berhasil pertama mengumpulkan 60 orang. Berarti setahun kurang lebih setahun 20 orang ya. Setahun 20 orang, kalau dikecilin lagi sebulan
satu atau dua orang. Sebulan kira-kira 2 orang, setahun 60 orang. Dan ini bukan sekedar beriman aja, namun juga akidahnya udah kuat, udah kenal sholat, udah benar-benar mereka siap, udah tahan banting, udah teruji gitu mereka di 3 tahun pertama. Itu 3 tahun. Dari mulai remajanya, anak-anaknya, kemudian juga orang tua juga ada yang masuk Islam di 3 tahun pertama. Maka setelah itu Allah perintahkan dakwah secara terang-terangan. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya di pekan berikutnya di tahun depan. Tahun depan insya Allah kita bahas dakwah Nabi secara terang-terangan di kota Makkah. Akan banyak ujian, banyak cobaan yang begitu berat, yang nggak pernah dibayangkan dan dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sebelumnya. Karena nggak ada pengalaman, nggak ada contoh. Nabi nggak ada contoh, menyontohin saya nggak ada. Benar-benar semua bimbingan dari wahyu, dari Al-Quran, prakteknya itu ikhtiar dari Nabi Muhammad SAW. Kita yakin semua ikhtiar Nabi itu adalah yang terbaik. Karena Nabi dibimbing langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup kajian kita di malam hari ini. Sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Iya. Jadi buat dakwahnya kan udah ada beberapa wahyu yang sudah turun gitu Pak. Jadi selama 3 tahun ada surat-surat Al-Quran yang turun. Ada surat Al-Alaq, surat Al-Duha, surat Al-Mudathir, Al-Muzammil. Itu kalau kita tadabbur surat Al-Muzammil sama surat Al-Mudathir, itu ada konsep dakwah di situ ada semua. Jadi lewat surat-surat Al-Quran itu metode Nabi dalam dakwah. Kemudian juga sholat, tadi udah disebutkan ya. Jadi malaikat Jibril yang ngajarin Nabi Muhammad buat sholat. Makasih ya Pak. Silakan. Iya. Jadi dua hal tersebut terkait samanya dalam ilmu rasm mushaf, ilmu menulis mushaf. Kenapa di Bismillah nggak Bismillah, tapi di Iqra Bismillah? Karena di Bismillah dia nggak bisa dia bacanya nggak bisa dipisah, nggak bisa dipotong. Bismillahirrahmanirrahim itu bacanya nggak bisa dipotong. Bismillah. Tapi kalau di surat Al-Alaq itu terpotong. Jadi tulisan itu ulama menyebutkan itu bagian dari ijtihad dari ulama. Tulisan, perbedaan tulisan tersebut. Kalau dari segi bacaan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan mau tulisan sebenarnya ada alif lah, nggak ada alif lah, bacanya sama kan? Bacanya sama. Namun kenapa tadi di Bismillah dan di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perbedaan karena di Bismillah dia nggak bisa dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Paket itu. Kalau di surat lain misalkan Sabbihis, ada isma juga ya. Sabbihis ma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbika al-a'la. Dia kalimat-kalimat yang terpisah. Kalau di Bismillah dia nggak terpisah. Jadi maknanya seperti itu. Kalau baca Bismillah nggak bisa dipisah, satu paket ya. Tapi kalau di surat-surat dia terpisah. Bi satu kata, is satu kata, Iqra atau Sabbih isma itu satu kata. Bismi dia satu paket di Bismillah tadi. Wallahu a'lam.
Baik, kita tutup ya dengan berdoa di akhir tahun ini, perubahan tahun, pergantian tahun, hakikatnya adalah Allah menginginkan kita semua untuk senantiasa mengevaluasi diri, baik pergantian tahun Masehi, pergantian tahun Hijriah, atau bertambah usia kita, ataupun berganti hari, berganti bulan, atau masuk waktu sholat. Itu semua sebenarnya hakikatnya adalah Allah ingin kita semua senantiasa mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita semua menjadi pribadi yang lebih soleh lagi, jadi pribadi yang lebih baik lagi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dalam sholat lebih khusyuk lagi, dalam berdoa juga lebih baik lagi, dalam berzikir juga lebih sungguh-sungguh lagi, dalam membaca Al-Quran lebih menghayati lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua panjang usia, dalam kesehatan, dalam ketaatan, dalam keistiqomahan. Kita semua juga keluarga kita semua, anak-anak kita, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan pasangan yang soleh dan solehah. Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah, yang dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa lakum niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب الخير، اللهم افتح لنا أبواب العلم، اللهم افتح لنا أبواب البركة بفضلك دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.